Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya E manual tahun 2012. Bersama video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak di reset. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silakan nonton video ini sampai habis. Nah, jika kita mencari mobil second, yang perlu kita perhatikan adalah tongkrongan dari mobil. Nah, mobil yang bagus dia posisi berdirinya tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, terus habis itu yang perlu kita perhatikan dari komponen bodi mobil adalah ini. Ini adalah nut. Nut ini adalah batasan-batasan antara komponen dari bodi mobil. Nah, jadi nut kita perhatikan, terus habis itu juga pantulan dari objek yang ada di sekeliling mobil juga kita perhatikan. Jadi mobil yang tidak bekas nabrak atau bekas benturan, dia nutnya itu masih simetris, tidak renggang. Terus habis itu juga pantulan yang terlihat dari permukaan bodi itu lurus, tidak bergelombang. Nah, coba kita kelilingin mobil, kita perhatikan dengan seksama secara keseluruhannya. Nah, oke. Nah, setelah kita pastikan mobil aman, nah sekarang berikutnya kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, oke, ini kuncinya dia terpisah dengan remote. Sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pertama kali kita masuk ke dalam mobil, kita perhatikan adalah aroma dari kendaraan. Apabila aroma dari interior kendaraan berbau apek atau tidak sedap, atau ada parfum atau pewanginya secara berlebihan, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada kemungkinan mobil terkena banjir, ada indikasi banjir. Nah, terus kita perhatikan juga di bawah dashboard. Di bawah dashboard ada bekas karat atau bekas lumpur, terus di kisi-kisinya. Terus habis itu juga di pedal kita perhatikan. Kenapa? Karena pemakaian mobil berbanding lurus dengan kehausan pedal masing-masing pedal. Nah, terus kita perhatikan juga di bawah masing-masing jok ada bekas karat atau tidak, atau ada bekas-bekas sisa-sisa lumpur. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya apabila mobil masih dalam kondisi dingin, coba kita buka kap mesin, kita periksa level olinya bagaimana, kondisi oli bagaimana. Terus habis itu juga di pendinginnya ya, pendingin kita perhatikan coolant-nya. Terus habis itu juga kita perhatikan ada rembesan atau tidak di mesin. Terus kaki-kaki juga kita ngolong, kita perhatikan apakah ada rembesan atau tidak. Nah, kita pastikan aman. Sekarang kita nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus dia startnya itu langsung jreng. Jadi tidak tersendat-sendat. Karena apa? Karena apabila mobil nyalanya itu tersendat, ada kemungkinan bisa jadi di alternatornya sudah bermasalah atau di akinya udah soak. Nah, terus getaran mesin yang masuk ke dalam mobil juga kita periksa. Dia harus minim. Karena apa? Kalau getarannya berlebihan, ada kemungkinan di engine mounting bermasalah, jadi perlu diganti, atau mungkin di mesinnya pincang seperti itu. Oke. Nah, mobil Avanza ini kilometernya di 55.000. Jadi untuk mobil usia 9 tahun itu dia mungkin sekitar 6.000 ya per tahun. Jadi masih tergolong minim pemakaiannya. Terus untuk memastikan mobil itu kilometernya sesuai, kita pastikan apakah ada rekod servisnya. Nah, di sini dia rekor Toyota. Jadi servis terakhirnya ini di 53.000. Jadi nanti untuk berikutnya di 63.000 servis di Toyota. Nah, buku servis juga ada. Buku servis ada, cuman buku manualnya kebetulan hilang ya. Nah, ini buku servis, dia servis rekor Toyota dari awal. Jadi ini semua ada lengkap, servis rekornya tercantum di buku servis. Nah, terus habis itu ini juga bon sama gantungan servis beberapa
yang terakhir ya, gantungan servisnya juga ada disimpan. Nah terus habis itu juga ini remote untuk tape-nya. Oke. Nah rekor servis dan buku servis sangat penting. Karena apa? Karena kita bisa memastikan mobil antara speedometer dengan dengan fisiknya itu sesuai. Nah seperti itu. Oke, sekarang kita periksa di mesinnya. Oke, ini untuk bukaan mesin, kap mesin. Oke, nah dia spion sudah sudah elektrik tapi dia belum retract. Nah ini untuk pengaturan power window-nya, ini untuk mengunci window. Nah sekarang oke, kita buka dulu jendelanya. Sekarang kita coba periksa mesinnya. Nah Toyota Avanza ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder. Jadi mesinnya ini sama dengan kembarannya Daihatsu Xenia. Nah untuk memastikan mobil itu mesinnya masih bagus, kita perhatikan yaitu getaran yang ada di mesin. Jadi getarannya sangat minim, terus suara mesinnya juga konstan. Kita perhatikan juga di fan listriknya ya, dia masih berputar secara normal atau tidak. Nah untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak, yang perlu kita perhatikan ini adalah nut nut di kap mesin masih bagus, masih utuh atau tidak. Karena apa? Karena kalau nutnya sudah tidak ada kemungkinan kap mesinnya diganti. Apabila nut sealernya sudah rusak, ada kemungkinan kap mesinnya ini sudah direparasi. Nah kita perhatikan juga di bagian depan, ini adalah apron, adalah besi yang memanjang di depan mesin. Kita pastikan tidak bekas ketokan. Nah di samping-samping juga, di sasis juga kita perhatikan semuanya. Nah terus habis itu juga bekas-bekas karat, apakah ada bekas karat, terus habis itu ada rembesan nggak di mesin. Nah jika kita pastikan mesin sudah aman, nah oke, sekarang kita tutup kap mesinnya. Nah oke, oh iya saya lupa, ini kita periksa dulu di door trim. Nah door trimnya juga masih bagus, masih aman. Nah di pintu juga ada sealer, kita perhatikan juga sealer yang ada di pintu aman atau tidak. Oke, nah bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang terkenal bandel ya, bandel, perawatannya mudah, murah, terus irit, mungkin Toyota Avanza ini menjadi salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah sekarang kita periksa bagaimana posisi penumpang di baris tengah ya. Nah kita periksa dulu door trim masih aman, masih bagus. Terus sealer di pintu juga aman, masih bagus. Nah sudah dilengkapi dengan child lock juga di sini. Oke. Nah sekarang kita coba masuk ke dalam Avanza ini. Nah saya tingginya 174 cm. Ini adalah posisi mengemudi saya. Saya masih dapat ukuran kaki yang lumayan ya, ruang kaki yang lumayan. Terus habis itu juga ukuran kepala juga masih oke, masih lumayan. Nah di sini dia ada 2 sandaran kepala, tapi di tengah belum ada. Terus kursinya terpisah ya, 50-50. Terus dia masih, joknya masih orisinil, masih asli kain. Terus habis itu juga plafon juga masih bagus. Nah di sini juga plafon juga masih bagus. Nah dia sudah dilengkapi dengan AC double blower. Nah dengan 3 pengaturan kecepatan. Nah AC-nya juga masih dingin, kita pastikan juga, kita periksa. Nah di sini juga ada kantong di belakang bangku. Nah terus juga cup holder ada 3 di sini. Terus ada penyimpanan terbuka lagi di sini. Nah terus habis itu di sini juga ada cup holder 3. Oke, nah udah, mungkin itu saja di bagian sini. Sekarang kita periksa di bagasinya. Nah ini di sebelah kanan untuk tangki bensin. Nah sekarang kita periksa bagasinya. Nah bagasi juga pintunya kita pastikan sealer yang ada di pintu aman atau tidak, seperti itu. Nah untuk bagasi, apabila bangku baris ketiganya posisinya tegak, masih ada space yang cukup buat 2 koper kecil. Nah seperti itu. Oke, nah sekarang kita tutup. Nah di bawah ini ban cadangan. Nah terus untuk melihat mobil yang
kompresi mesinnya masih bagus, salah satu indikatornya adalah di knalpot ya. Jadi knalpot masih mengeluarkan embun air seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa di sisi sebelah kiri belakang. Nah, door trim juga masih bagus, masih aman. Terus sealer pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, di sini ada child lock. Nah, ini posisi dari sebelah kiri belakang. Nah, di sini adalah tampilan dari dashboard. Oke. Nah, sip. Sekarang kita periksa ban juga masih tebal, masih bagus. Di sini juga masih tebal. Jadi keempat ban juga masih tebal. Jadi mobil siap pakai ya. Oke, sekarang kita periksa di sebelah kiri depan. Door trim juga masih bagus, masih aman. Nah, sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, oke, ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya, kiri depan. Sekarang kita masuk ke dalamnya. Oke. Nah, ini setir juga masih bagus, kulit jeruknya juga masih aman, masih bagus. Dia belum airbag. Nah, ini biasa pengaturan lampu sama lampu sen di sini untuk wiper. Nah, ini AC juga kita tes, masih dingin, masih aman. Dia tape-nya sudah bisa CD, MP3, single din. Sini ada ruang penyimpanan terbuka. Di sini lampu hazard, di sini pengaturan kecepatan AC, di sini suhu AC. Di sini ada asbak, di sini ada power outlet ya. Nah, terus habis itu dia kecepatannya manual 5 percepatan. Nah, terus ini rem tangan, di sini ada penyimpanan terbuka. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih apabila ada bekas-bekas lumpur atau bekas karat. Nah, ada kemungkinan mobil indikasi banjir. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Di sini cup holder juga ada 3, ada penyimpanan terbuka. Di sini juga sama, ada 3 cup holder. Di sini ada penyimpanan terbuka. Oke. Nah, ini sun visor belum ada cermin. Sun visor sebelah kiri juga belum ada cermin. Nah, di spion juga dia belum ada pengaturan buat silau atau tidaknya. Oke. Nah, mungkin itu saja ulasan tentang Toyota Avanza 1,3 tipenya E, manual tahun 2012. Apabila berminat dengan Avanza ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, deskripsi mobil, terus harga sama simulasi kredit kami cantumkan di video ini. Nah, untuk Zal Motor sendiri penjualannya itu dengan cash bisa, kredit bisa, atau untuk bertambah. Nah, terus ada rekanan kami yang menyediakan jasa untuk kredit syariah seperti itu. Nah, mobil second juga jangan lupa, kita untuk melihat kualitas mobilnya kita perlu test drive, karena test drive adalah salah satu cara yang paling efektif dalam kita menilai mobil. Jadi dengan test drive kita bisa melihat gimana kondisi mesinnya, gimana perpindahan giginya, gimana koplingnya, gimana kaki-kakinya, terus habis itu getaran-getaran yang lain, terus sama karakter menyetirnya sesuai tidak dengan yang kita inginkan. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang area parkirnya luas. Area parkirnya luas, jadi kita bisa puas untuk test drive kendaraan. Seperti itu ya, agar kita bisa dapat mobil yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas tabrak, serta kilometernya tidak di reset. Nah, oke, mungkin itu saja video dari kami. Silakan lihat video-video kami yang lainnya. Nah, terus apabila menyukai video ini silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa mendapatkan mobil second yang berkualitas, yang bebas nabrak dan bebas banjir. Sampai jumpa lagi.